Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tegar Aljadan dari kelas 5G NPM 23230247. Di sini saya akan memenuhi tugas wawancara salah satu guru penjas di SD 1 Kalute. Iya, SD Negeri 1 Kalute dengan nama siapa? Tolong. Khairuddin. Nah, untuk saya sendiri nama Khairuddin. Alamatnya saya di Boyolali. Untuk tempat tanggal lahir saya sendiri tanggal 4 bulan 5 1999. Untuk pengalaman mengajarnya? Oh ya, untuk pengalaman mengajar saya juga sudah untuk tahun kemarin ya, dari tahun 2000. Saya kan lulus tahun 2022. Di tahun 2022 itu saya lulus langsung masuk ke guru honorer di wilayah saya sendiri di Boyolali, mengikuti di SD saya terdekat. Nah, itu setelah saya mengajar selama kurang lebih 1 tahun, saya mengikuti kegiatan yang dari pemerintah atau PPG itu pajak. Di situ lulus PPG, saya langsung ikut seleksi untuk P3K tahun ini kemarin ini tahun 2025. Alhamdulillah lolos di tahun ini dan saya penempatan di SD 1 Kalibupek untuk kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal. Dalam pendidikan dan pengembangan profesional, apa latar belakang dari pendidikan Pak Khairuddin sendiri? Oh ya, untuk pendidikan, latar belakang pendidikan untuk SD ya masih sama SD negeri saya, SD negeri 1 dengan sana. Untuk SMP-nya masih satu lingkup lah di Boyolali juga, SMP negeri 2 Cipogo. Untuk SMA-nya saya jujur saja untuk saya SMK, saya kejuruan. Jadi ambilnya saya dulu kejuruan, jadi SMK kejuruan. Kenapa saya ambil SMK kejuruan? Karena dalam mindset pikiran saya mungkin kalau saya lulus dari SMK bisa langsung lulus kerja. Nah, itu untuk lanjut ke S1 saya itu di Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Untuk pengambilan jurusan saya atau prodi saya itu pendidikan jasmani, sama juga untuk PJKN. Apakah Pak Khairuddin sendiri memiliki sertifikasi atau kualifikasi khusus dalam bidang pengajaran itu? Oh, untuk selama saya mengajar atau sebelum saya mengajar itu saya sudah mengikuti beberapa kegiatan yang ada diadakan oleh kampus sendiri, dan saya mendapatkan sertifikasi untuk olahraga tertentu, yaitu olahraga pentang. Ya. Dapat juara berapa? Untuk kemarin saat saya di kuliah itu juara 2 tingkat Solo. Tingkat ya? Iya, masih daerah. Apakah Pak Khairuddin secara teratur mengikuti pelatihan atau workshop meningkatkan keterampilan pengajarannya? Dulu waktu kuliah aktif ya mengikuti kegiatan-kegiatan kayak gitu. Terus setelah PPG itu saya juga masih mengikuti. Kemarin terakhir itu kegiatan olahraga yang terbaru itu yang dibikin oleh profesor dari UNES, perpaduan antara bulu tangkis dan tenis lapangan atau apa itu namanya, misalnya tonis atau apa gitu. Nah, itu masih ikut aktif juga. Yang terakhir itu kemarin ada kegiatan juga olahraga yang masih viral lah, maksudnya di Indonesia itu rugby itu. Bagaimana Pak Khairuddin sendiri mendefinisikan gaya pengajarannya? Ya, kalau saya sendiri ya mendefinisikan gaya pengajaran saya yang pertama itu dengan cara pendekatan dulu, pendekatan dengan siswa atau peserta didik, bagaimana karakteristik peserta didik, mengidentifikasi bagaimana dia, cara belajar dia. Jadi saya mencari informasi dari itu untuk pendekatan saya untuk pengajaran. Nah, selanjutnya apa sih strateginya untuk penerapan itu? Strategi ya masih sama, yang penting itu satu, komunikasi dengan siswa. Jadi jangan sampai kita mengajar ujung-ujungnya kita kesulitan dalam berkomunikasi. Yang pertama itu adalah komunikasi. Terus selanjutnya itu kita mendekati siswa, ada kesulitan nggak? Tanya ke siswa itu.
Jadi bagaimana biar kita mudah mengidentifikasi atau cara pendekatan kita. Bagaimana menyesuaikan pendekatan untuk siswa dengan gaya belajar yang berbeda? Kalau saya sendiri, kalau ada siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda atau dibanding teman-temannya atau dia kurang lah intinya, nah, kita yang pertama adalah yaitu komunikasi dengan siswa dulu. Ya, dia mau belajarnya bagaimana? Mungkin dengan cara komunikasi melalui orang tua juga bisa, atau menggunakan teknologi lah. Kalau saya biasanya saya kasih soal-soal atau cara pendekatan saya biar dia mau untuk belajar. Bagaimana menciptakan lingkungan kelas yang mendukung lingkungan belajar? Kalau saya menciptakan lingkungan pasti yang pertama itu adalah kenyamanan dulu. Jadi kalau siswa nyaman, happy, itu udah pasti. Kita mau ngajar apa aja pasti soal. Apa sih strateginya untuk mengelola perilaku siswa yang tidak sesuai? Kalau menurut diri saya sendiri, mungkin kalau siswa nakal ya pertama itu diberitahulah. Nah, intinya kalau kegiatan kayak gitu itu kurang positif, terus bagaimana kita memberitahu, terus kita komunikasi dengan siswa itu sendiri, apakah hal-hal tersebut dapat membahayakan atau tidak gitu. Nah, kalau di kelas untuk disiplinnya gimana Pak? Kalau kedisiplinan saat saya mengajar ya, kalau saya kan orang lapangan lah intinya. Kalau di kelas kemungkinan kedisiplinan yaitu datang harus tepat waktu. Nah, kalau saat pengajaran ya siswa harus mendengarkan gurunya terlebih dahulu. Tapi nanti kalau setelah pembelajaran selesai atau saat mungkin ada tugas lah, siswa dengan siswa lain berkomunikasi atau berkolaborasi, saya persilakan menata kedisiplinannya. Bagaimana Pak Heru sendiri berkolaborasi dengan rekan guru atau staf yang ada di sekolah ini? Kalau saya berkolaborasinya yang pertama ya itu tetap komunikasi dulu ya sama rekan-rekan guru. Kalau kita mau mengajar di kelas ini, terus kalau ada masalah ataupun ada kendala, mungkin siswanya kurang kayak gini lah atau nakal lah, itu tetap saya komunikasi dengan para guru atau rekan-rekan. Kalau untuk pendekatan ke orang tua siswa ada untuk komunikasi atau? Ya untuk di SD sini saya jujur saja belum ada ya, karena kan saya masih baru, jadi masih penyesuaian lah gitu, untuk komunikasi masih jarang. Terus bagaimana menangani konflik atau tantangan komunikasi orang tua atau rekan kerja? Kalau saya dengan rekan kerja ya, maksudnya kalau guru lain itu fleksibel sih mas, saya mendengarkan dulu permasalahan dia gimana, kok sampai ada permasalahan kayak gini, nah terus kita simpulkan bareng-bareng. Yang penting kita mau mendengarkan, itu aja. Dalam penilaian dan pemantauan kemajuan siswa, bagaimana Pak Heru sendiri menilai kemajuan siswa dalam kelas? Oke, untuk kemajuan siswa atau cara penilaian saya, setiap kali pertemuan atau setiap pembelajaran itu pertama saya kasih nilai harian lah, pencari nilai harian. Mungkin di awal pembelajaran untuk memetik siswa agar pembelajaran kedepannya lebih baik lagi. Terus untuk kegiatan praktek ya tetap biasa, kalau orang lapangan atau orang PJKN pasti praktek yang utama gitu. Terus kalau siswa mengalami kesulitan belajar itu solusinya bagaimana? Tindakannya atau solusinya? Tindakan yang saya lakukan ya satu, melalui teknologi yang sudah canggih ini, saya kasih pertanyaan-pertanyaan pemati atau gimana, nanti suruh dicari saat kegiatan di rumah. Paling enggak kasih PR gitu lah, biar siswa itu mau belajar di rumah. Jadi kalau ada kesulitan atau kurang mampu dalam mencerna pembelajaran hari ini, bisa dievaluasi di rumah lagi. Bagaimana Pak Heru melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka? Untuk pemantauannya dalam setiap penilaian kemungkinan ya itu tetap menggunakan cara-cara pendekatan juga. Misalnya kan kita mau menilai siswa itu dari karakteristik siswa sendiri, contoh kedisiplinannya, terus anaknya gimana lah,
terus untuk nilai hariannya itu gimana. Jadi kemajuan siswa itu dilihat dari kedisiplinan kalau menurut saya. Selanjutnya itu apakah Pak Khairuddin terlibat dalam kegiatan EC atau kegiatan di luar belajar dalam belajar? Kalau kegiatan ekstrakurikuler yang saya ikuti kemarin itu sebelum saya di sini juga masih mengikuti kegiatan yang kayak ekstra pramuka, terus ekstra voli, kayak gitu kalau di sekolah-sekolah ya. Kalau di sini sementara dulu. Terus bagaimana untuk berkontribusi pada komunitas dalam organisasi profesi dan masyarakat? Untuk komunikasi dengan masyarakat ya kita apa ya, dalam artian komunikasi tetap paling utama ya Mas, makanya kita bermasyarakat kan yang utama kan Mas, komunikasi ya Mas. Jadi biar tetap terjaga lah, saling terjaga itu tetap itu ada komunikasi aja Mas. Kalau mengintegrasikan teknologi ini gimana? Kalau di sini teknologi yang saya terapkan belum ada Mas, masih tetap yaitu pembelajaran. Kalau teknologi masih di rumah Mas, karena kan siswa di sini membawa HP kan nggak bisa Mas, karena apa ya SD ya. Tapi untuk kegiatan pembelajaran masih saya gunakan, kadang menggunakan laptop dan proyektor itu tetap saya masih gunakan untuk ya sekedar mencari ilmu dari teknologi itu sendiri. Itu Pak Khairuddin sendiri memiliki ide atau pembelajaran berbasis proyek yang inovatif nggak Pak yang diterapkan? Untuk berbasis proyeknya ya itu kerjasama aja Mas. Mungkin saya kasih tugas gimana kalian memecahkan suatu masalah. Jadi nanti siswa itu menjadi berkolaborasi dengan teman-temannya dengan proyek tersebut. Selanjutnya itu tentang kurikulum merdeka ya Pak. Itu pemahaman yang Pak Khairuddin sendiri tahu tentang konsep kurikulum merdeka itu apa? Kalau setahu saya sih kurikulum merdeka itu fleksibel kayaknya Mas. Jadi siswa dan guru itu tidak ada batasannya setahu saya. Jadi siswanya lebih mandiri, terus cara pengerjaannya juga fleksibel. Jadi untuk cara penilaiannya kayaknya lebih mudah dengan kurikulum merdeka. Nah, kalau untuk siswa Pak, bagaimana cara menjelaskan karakteristik utama di kurikulum merdeka? Kalau di kurikulum merdeka kan ada P5 juga Mas, kayak berkolaborasi, terus mungkin dengan cara itu dengan kurikulum merdeka mungkin siswa itu merasa kesulitan pembelajaran dengan cara saya wawancara. Nah, itu kemungkinan nanti kita carikan teknologi dengan media sosial. Nah, mungkin siswa itu dengan kayak gitu kita bisa mempermudah siswa dalam belajar. Bagaimana kalau menerapkan fleksibilitas kurikulum untuk menyesuaikan kebutuhan siswa di kelas? Kalau fleksibilitasnya di sini ya kalau mengikuti kurikulum fasilitas ya masih kurang memadai ya. Jadi kita ya menggunakan apa yang ada aja. Gitu. Bagaimana Pak Khairuddin memfasilitasi pembelajaran berpusat pada peserta didik? Ya kalau menurut saya yang berpusat pada peserta didik yang pertama yaitu Mas, kita mempelajari suatu materi terfokus pada peserta didik. Jadi masalah suatu kegiatan pembelajaran itu kita serahkan kepada siswa, bagaimana siswa itu cara memecahkan suatu masalah. Terus bagaimana cara untuk mengintegrasikan teknologi proses pengajaran sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka? Kalau dengan teknologi yang ada di sekolah ini Mas, mungkin ya itu maksudnya alat yang dibutuhkan kan ada komunikasi. Pertama kan alat komunikasi HP ya Mas. Nah itu kalau di sini kan nggak bisa ya kita pakai laptop, proyektor, TV gitu kan kita manfaatkan saja untuk kegiatan pembelajaran di sini. Jadi kita terapkan seadanya saja. Kalau sumber belajar digital atau platformnya apa? Kalau saya pakainya Belajar Merdeka itu bisa sering digunakan. Terus kalau penilaian formatif dan evaluasinya bagaimana melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan? Kalau saya sendiri pemantauannya sendiri untuk kemajuan siswa dari nilai akhir Mas. Kalau nilai akhirnya bagus atau sesuai standar KKM itu berarti siswa mengalami peningkatan dari
mungkin dari sumatif 1, sumatif 2 berkelanjutan kan itu kan ada semua penilaiannya, jadi secara bertahap kita pantau saja apakah ada peningkatan atau tidak. Jadi Bapak sendiri penilaiannya dalam bentuk apa? Formatif atau sumatif? Kalau formatif untuk mendukung kurikulum merdeka, kalau saya sendiri biasanya tetap untuk kegiatan pembelajarannya itu ada formatif dan sumatif. Kalau formatifnya ya kita mungkin ada penilaian harian, terus untuk sumatifnya mungkin di akhir semester kita adakan juga. terus bagaimana berkolaborasi dengan rekan guru untuk merancang dan melaksanakan kurikulum merdeka di sini? Kalau di sini sendiri saya komunikasi untuk kegiatan kurikulum merdeka ini belum begitu berkomunikasi banyak. Soalnya kan saya juga baru, terus ini udah ada wacana baru ya Mas, ada kurikulum yang terbaru itu ya, kurikulum pendalaman itu. Jadi untuk kurikulum merdeka saya belum begitu komunikasi dengan rekan-rekan guru. Apa pengalaman Pak Khairuddin dalam pengembangan profesional kolektif untuk mendukung kurikulum merdeka? Ada pengalaman? Kalau pengalaman saya ya pengembangan pendidikan di lingkungan saya sendiri itu cukup baik Mas, karena apa? Dengan pemanfaatan teknologi itu kan siswa menjadi lebih aktif. Kemungkinan kalau duluan kita berpusat pada buku saja gitu, terus siswa hanya difokuskan untuk mendengarkan. Kalau sekarang kan dengan kurikulum merdeka siswa bisa belajar sendiri, berkolaborasi dengan rekan-rekannya gitu kan, jadi lebih enak. Tantangan utamanya yang dihadapi saat kurikulum merdeka apa? Dan cara menanganinya atau merespon tantangan itu? Ya, tantangannya yaitu kalau saya kemungkinan di dalam kurikulum merdeka ini ya itu perangkat pembelajaran, saya merasa kesulitan untuk kegiatan yang saya berkomunikasi dengan rekan-rekan guru yang lain seperti guru-guru PJUK yang lain, bagaimana cara menanganinya atau ada masalah kayak gini gimana. Terus bagaimana untuk mendorong partisipasi siswa dalam proses pembelajaran sesuai dengan semangat kurikulum merdeka? Yang mendorongnya untuk kegiatan pembelajaran itu siswa diajak aktif aja Mas. Maksudnya diajak aktif itu biar siswa tidak bermalas-malasan untuk mengikuti pembelajaran. Terus ditanya untuk siswa itu bagaimana cara kita mengelola kelas itu sendiri biar merasa menarik, asik gitu kan, untuk mendorong kegiatan pembelajaran. Jadi kalau untuk karakteristik siswa melalui P5 itu mendukung pengembangannya gimana Kak? Kalau di P5 sendiri untuk kurikulum merdeka itu kan ada kolaborasi, komunikasi, terus interaksi kayak gitu. Terus yang pertama tetap ada ya Mas. Jadi di setiap kegiatan pembelajaran PJUK pasti tercantum dalam P5 tersebut. Salah satunya yaitu berdoa, berkolaborasi, itu kan termasuk dari P5 sendiri. Pertanyaan terakhir Pak, pertanyaan terakhir itu bagaimana Pak Khairuddin melibatkan orang tua dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka? Untuk kegiatan sementara ini saya belum ada Mas untuk kegiatan untuk berkomunikasi dengan orang tua sendiri. Tapi kalau sebelum-sebelumnya tetap saya ada komunikasi Mas di SD saya dulu itu pakai komunikasi apa saja sih Mas untuk kegiatan pembelajaran. Mungkin dengan pendampingan orang tua kita komunikasi dengan orang tua gitu aja untuk pembelajaran di rumah sendiri. Terus untuk strategi khususnya ada nggak Pak untuk komunikasi dengan orang tua untuk perkembangan belajar mereka? Untuk strategi ya kita lewat itu Mas grup WA, jadi kita bisa mengetahui bagaimana perkembangan siswa itu sendiri. Jadi masih dalam lingkup grup itu kita bisa komunikasi, kemungkinan ada siswa yang kurang nilainya lah gitu, kita bisa komunikasi lewat grup. Sangat panjang sangat Ya, bermanfaat sekali. Terima kasih Pak Khairuddin atas pertanyaan jawaban yang diberikan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wah.